Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Aida Fitri, MPM 211010025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja definisi mat dan ada berapakah mat itu. Jadi, definisi mat menurut bahasa adalah tambahan atau panjang. Sedangkan menurut istilah ulama tajwid dan ahli qiraat, mat adalah memanjangkan suara bacaan Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan yang berlaku. Jadi mat itu diklasifikasikan ada dua. Yang pertama mat tabi'i dan mat far'i. Nah, mat tabi'i ini artinya adalah memanjangkan bacaan karena ada huruf mat dan tidak sebab dengan dapat mengubah keasliannya. Nah, yang disebut dengan mat tabi'i ini yang pertama itu apabila huruf hijaiyah dengan harokat fathah bertemu dengan alif dan huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu ya sukun, dan huruf hijaiyah yang berharokat domah bertemu dengan waw sukun. Nah, yang pertama itu hijaiyah bertemu dengan fathah bertemu dengan alif. Contohnya yahsabu anna malahu. Ma itu adalah fathah bertemu dengan alif, maka bacanya adalah panjang. Nah, yang contoh dari kedua huruf hijaiyah dengan harokat kasroh bertemu dengan ya, yaitu contohnya ada allazi. Nah, di situ allazi kasroh bertemu dengan ya sukun, maka hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Dan contoh ketiga yaitu seperti ma'ulin, uli, yaitu domah bertemu dengan waw sukun, maka hukum bacaan adalah mat tabi'i. Nah, adapun juga dengan mat far'i itu bisa beberapa kelompok, yaitu pertama ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil ini yaitu apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 5 harokat. Contohnya pada surat An-Nas, yaitu yang bunyi iza ja'a, yaitu ada alif dengan hamzah, itu hukum bacaannya adalah mat wajib muttasil. Adapun mat jaiz munfasil, yaitu apabila bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat dan dibaca panjang 5 harokat. Itu contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 44, yaitu qalu umanna, qalu. Nah, di situ ada alif, maka itu hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Nah, adapun mad silatawilah, yaitu apabila ada bacaan mad silatawilah bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat dan boleh dibaca panjang 5 harokat. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 93, ya murukum bihi imanukum, bihi itu hukum bacaannya adalah mad silatawilah. Adapun mad badal, yaitu apabila terdapat huruf hamzah bertemu dengan mat yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati, kemudian hamzah ini diubah dan diganti dengan huruf alif. Contohnya itu pada soal Mujadalah ayat 11, allazina amanu minkum amanu. Nah, amanu itu kan dia ada wawnya dan di depan itu ada alif, maka hukum bacaannya adalah mad badal. Adapun mad badal itu iwaja, padahal iwaja dan di depannya itu ada alif, maka bacaannya adalah iwaja bukan iwajan. Itu hukum bacaannya adalah mad badal. Adapun mad far'i ini dikelompokkan juga, yaitu adalah mad layyin, yang artinya terjadi ketika huruf berharokat fathah atau domah bertemu dengan huruf ya atau wawu bertanda sukun, sedangkan di depannya ada lagi satu huruf yang dimatikan karena wakof. Contohnya
Al-Baqarah ayat 2 ya. Zalikal kitabu la roiba, roiba, ro, dan di depannya itu ada ya sukun, maka hukum bacanya adalah mat layin ya. Dan kemudian ada pun mat lazim mukhafafah kilmi, yaitu mat badal sesudahnya terdapat huruf sukun dan dibaca panjangnya 6 harokat. Contohnya pada surat Yunus ayat 91 yang berbunyi al-anah. Nah, ini hukum baca mat lazim mukhafafah kilmi ini hanya ada pada surat Yunus, yaitu pada surat tertentu. Dan adapun dalam golongan mat far'i yaitu ada mat arili sukun. Nah, mat arili sukun ini adalah ketika terdapat huruf mat yang setelahnya berupa sukun. Arus sukun adalah ketika ada huruf berharokat dibaca waqaf sehingga disukunkan. Bacaan ini berlaku hanya saat membaca secara waqaf. Nah, dibaca boleh 2, 4, dan 6 harokat. Contohnya pada surat Al-Ma'un itu pokoknya dia berakhiran di waqaf ya. Contohnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biddin itu berada di akhir waqaf, maka hukum bacaannya adalah mat arilis sukun. Adapun contohnya lagi pada surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya yang hukum bacaannya itu adalah alamin, yaitu berada di akhir waqaf, maka hukum bacaannya adalah mat arilis sukun. Adapun mat iwad. Mat iwad itu adalah apabila setiap huruf yang berharokat fathah tanin ketika diwakafkan dibaca fathah. Baca fathah dengan panjang 2 harokat, kecuali apabila fathah tanin berada pada huruf ta marbutoh, maka ketika diwakafkan dibaca seperti hak sukun. Contohnya pada surat Al-Fat ayat 28 yang bunyinya nih wa kafa billahi syahida. Nah, itu dibaca dengan bacaan mat iwad. Nah, adapun dari golongan mat far'i itu ada juga mat farqi. Mat farqi yaitu mat badal sesudahnya berupa huruf yang bertasydid panjangnya 6 harokat. Mat farqi itu contohnya pada surat An-Naml yang berbunyi ala ibadihil ladzina nastafallahu khaira umma yusyrikun. Allahu. Nah, di sini hukum bacaannya adalah mat farqi. Adapun mat lazim musaqqal kilmi, yaitu apabila huruf atau bacaan mat sesudahnya berupa huruf yang bertasydid panjangnya harokat 6 harokat. Nah, contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 139. Kul ashajun hajun, maka itu hukum bacaannya adalah mat lazim musaqqal kilmi karena ha itu ada depannya alif, yaitu ada bertasydidnya. Adapun pengertian dari mat tamkin, yaitu apabila ada ya sukun yang didahului dengan bertasydid dan harokatnya kasroh, maka cara membacanya ada 2 macam, 6 atau 2 harokat. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 111 yang berbunyi wa iz auhaitu ilal hawariyina an aminu. Hukum bacaan mat tamkin terdapat pada bacaannya al-hawariyina. Disitulah hukum bacaan mat tamkin. Adapun dari golongan mat far'i lagi yaitu mat lazim harfi musyabbah. Jadi mat lazim harfi musyabbah apabila pada permulaan dari Al-Qur'an terdapat salah satu dari antara huruf yang di 8. Adapun mat lazim harfi musyabbah. Nah, di sini yaitu apabila pada permulaan dari Al-Qur'an terdapat salah satu dari antara huruf yang 8, yaitu nun, qaf, sha, ain, sa, lam, kaf, mim, dan itu pada surat Yasin
yang berbunyi Yasin. Pada surat Ali Imran alif lam mim, dan pada juga surah Al-Baqarah yaitu alif lam mim. Dan adapun mat lazim hafif mukhaffafah yaitu apabila pada permulaan dari Al-Quran terdapat salah satu dari antara huruf yang 5, ha, ya, to, ha, he, ro. Cara bacanya 2 harokat, yaitu contohnya pada surat Yunus ayat 1 alif la ro. Pada surat Toha ayat 1 toha. Adapun pengertian dari mat silah qasirah yaitu apabila ada hak domir sedang sebelum hak ada huruf hidup berharokat dibaca panjang 2 harokat. Contohnya pada surat Saba ayat 8 ummu bihi jinnah, bihi hi itu ada hak domir, maka hukum baca adalah mat silah qasirah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.